Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Pesiar Madani Mitra Pilah. Hari ini kami akan mengadakan satu pertanyaan dan jawaban yang akan dipandu oleh teman saya bernama Ani Jainuddin. Assalamualaikum. Langsung aja mungkin ya. Oh iya, mangga ibu mau bertanya apa ya sama saya? Kan Bu Rita udah lama ya di Pesiar nih di Madani. Oh iya. Kira-kira kapan tuh Mbak Rita pas masuk ke Madani itu? Oh, jadi begini ya, para jamaah, Rita akan bercerita awal muasal Rita berada di Madani ya, Madani Mitra Pilah ini. Tahun 2023 itu Rita berangkat dengan Madani Mitra Pilah di tanggal 23 Agustus 2023. Pada saat itu Rita itu belum menjadi pesiar, belum ibu-ibu bapak-bapak belum menjadi pesiar. Waktu itu murni menjadi jamaah, hanya menjadi jamaah saja. Waktu itu kita berangkat 12 hari perjalanan. Nah, selama dari sebelum perjalanan itu Madani Mitra Pilah itu memberikan pelayanan yang luar biasa. Dari mulai pembuatan paspor, jadi kita tuh dipermudah dengan pembuatan paspor. Kalau di Madani Mitra Pilah itu ada yang namanya isi paspor. Jadi kalau jamaah itu Bu Ani ya nggak mesti bikin paspor sendiri. Di Madani itu langsung nggak usah. Jadi Madani itu mengadakan acara isi paspor di kantor Madani ini. Jadi yang daftar jadi bisa langsung datang ke Madani. Nanti yang imigrasinya foto kita langsung di sini. Itu satu kemudahan yang kita rasa. Satu itu, udah gitu yang kedua manasik 3 kali pada saat itu Bu Ani, tapi sampai sekarang juga kan manasiknya 3 kali ya, manasik 3 kali. Udah gitu akhirnya wah pokoknya manasik itu benar-benar membuat pengalaman Rita itu ilmunya mumpuni gitu untuk berangkat umroh itu gitu. Jadi akhirnya tuh dari isi paspor, dari manasik. Nah pada saat keberangkatan di hari hanya itu Pesiar Madani itu luar biasa pelayanannya gitu ya. Saya itu sampai sama sekali nggak bawa koper-koper Asian, nggak bawa, itu semua yang ngurus itu dari pihak Madani. Jadi saya sama keluarga waktu itu ya berangkat, saya sama keluarga bawa koper, cuman nyampe kantor Madani aja. Tahu-tahu waktu itu memang keberangkatan itu landingnya di Madinah. Tiba-tiba si koper itu bertemu kita ya benar-benar di depan hotel. Di depan hotel. Nah udah gitu itu kepuasan pertama yang waktu saya berangkat. Kepuasan kedua itu di Madani itu waktu di Madinah ya Bu Ani ya, kita masuk raudhahnya itu 2 kali. Pertama bukan hanya waktu saya berangkat, sampai sekarang seperti itu gitu jamaah. Jadi para jamaah yang di luar sana yang ingin mencari travel umroh di Madani itu untuk masuk ke raudhah itu 2 kali. Satu pakai jalur tasreh, kedua kita pakai jalur. Jadi Bu Ipa itu punya kenalan askar lah di sana yang memudahkan, dia punya satu pintu yang bisa menuju ke raudhah. Nah yang kedua kali ke raudhah itu saya lama loh. Masya Allah pokoknya benar-benar puas banget. Bisa sholat, bisa berdoa, bahkan saya bisa video call sama keluarga saya. Saya itu video call, bikin grup, kalau nggak 10 orang saya baca maulid di sana. Baca maulid, jadi Masya Allah ya ibu-ibu, saya baca maulid langsung di mimbarnya Rasulullah. Memang ya kalau yang wilayah untuk wanita itu ditutup ya. Jadi maksudnya itu ditutup pakai spanduk. Kalau yang laki-laki kan enggak ya langsung. Kalau yang perempuan kan enggak kayak gitu ditutup. Tapi karena karena mimbar itu tinggi, benar-benar jelas. Saya baca maulid bersama video call bersama keluarga itu, pokoknya luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa Bu Ani. Nah udah gitu hotelnya pun deket banget, jaraknya deket banget. Jadi jalan kaki itu 50 meter waktu di Madinah, 50 meter langsung ke lapangan. Nah, jadi bagi ibu-ibu nih ya, pengalaman saya, hotelnya deket, apalagi ibu-ibu kan senang banget belanja ya, itu ke Bin Dawud deket banget. Jadi yang mau belanja deket banget, itu pengalaman. Udah gitu makanan, karena kita memang waktu itu pakai paketnya yang pakai 39 juta, jadi itu full buffet. Itu full buffet semuanya, buffetnya internasional. Sampai di Mekah, hotelnya di mana, deket juga?
bukan dekat lagi, kita di jam-jam tawar. Waktu itu kita pakai oven pick di jam-jam tawar, pokoknya luar biasa. Yang masa Allahnya lagi itu mutawibnya Bu Ani, mutawibnya namanya Ustadz Jus'an, luar biasa. Sabar banget luar biasa, karena memang pada saya saat waktu itu saya berangkat umroh yang waktu itu tuh kan ada satu kejadian. Jadi saya berangkat umroh itu kan 10 orang ya, keluarga besar, termasuk tante saya. Tante saya itu sakit dan meninggal di sana. Sakit, jadi sebenarnya beliau itu tidak punya penyakit, nggak punya latar belakang penyakit, cuma sudah pada Allahnya dia mesti meninggal di sana. Jadi dia kecapean. Jadi waktu itu gini, Bu Ani ceritanya, pada saat itu tante saya itu kan umroh yang kedua. Waktu itu tuh beliau udah kelihatan pucat, udah gitu sama ibu direktur dikasih pandangan, ibu jangan umroh, tapi ya mungkin dia ingin membadalkan suaminya. Kita juga nggak bisa ngelarang gitu ya. Akhirnya dia kekeh, tapi kita nggak bisa ngelarang, kecapean. Cuman yang luar biasanya itu ya Ustadz Jus'an sama timnya Madani itu cekatannya apa, langsung dibawa ke desa sakit, diurusin. Begitu pas meninggal pun hari itu diurusin, surat meninggalnya pun langsung dibawa hari itu juga. Cepet ya prosesnya ya. Segitunya udah gitu yang di Indonesianya Masya Allah ya, pesiar waktu itu kan saya belum jadi pesiar ya. Jadi saya nggak ada kontak tuh sama pesiar. Saya malah karena saya belum jadi pesiar, jadi saya belum tergabung, jadi belum masuk ke pesiar. Yang Masya Allahnya saya waktu itu bahagia banget. Tim pesiar itu 10 orang datang ke rumah kami, langsung turut berduka cita. Malah dari Madani manajemen itu kasih uang duka cita 10 juta. Jadi memang luar biasa ya, Madani itu pelayanannya luar biasa. Nah itu keberangkatan. Nah akhirnya setelah saya pulang ke Indonesia, saya dilobi sama direktur Madani yaitu Bu Hajah Ipadia. Lobi saya, Rit, kamu itu kayaknya bisa ada jadi pesiar. Buktinya kamu waktu berangkat kemarin aja bisa bawa 10 orang. Akhirnya saya izin sama suami Bu Ani. Ya sudah izin dulu ya, sama suami. Bisa boleh nggak mau jadi pesiar Madani gitu. Dan suami saya yang kedatangan enggak, kan soalnya ini kan tujuan kita kan, Masya Allah ya Bu Ani, tujuan kita tuh kan di sini ingin semua orang Muslim memudahkan semua orang Muslim untuk berangkat ke Baitullah. Benar nggak? Betul. Kalau saya tanya sama Teh Ani bergabung di sini tujuannya apa? Tujuannya saya di sini ya pengen mengajak jemaah untuk pergi ke tanah suci. Kan betul, karena kan kita sekarang kan masyarakat ini ya banyak yang ingin berangkat tapi bingung untuk mencari perusahaan. Travel mana sih yang sih? benar-benar yakin ini keberangkatannya gitu. Betul. Misalnya yang pasti kan jadwalnya, terus tempatnya, terus dalam artian harganya juga kan kita juga bisa bersaing lah. Betul Bu Ani tadi yang tadi Bu Ani ceritakan ya. Apa tuh namanya itu, di luar sana tuh banyak banget para jamaah yang bingung mencari travel, apalagi sekarang kan banyak kasus ya travel yang menjanjikan uang udah masuk tapi berangkat nggak tertipu gitu ya. Nah sekarang gini ya Mbak Rita ya, alhamdulillah kan Mbak Rita sudah pernah pergi umrohnya pakai Madani dan sekarang udah masuk menjadi pesiar ya, pesiar Madani. Pasti kan ada istilahnya ada jemaah yang bisa dalam artian harus menjelaskannya yang detail, ataupun misalkan berita tuh ini jemaahnya mau berangkat tahu-taunya nggak jadi atau gimana, kan itu pasti ada ya resiko-resikonya, jadi suka dukanya. Betul, ya suka dukanya. Nah itu ya intinya ya. Alhamdulillah selama saya menjadi pesiar Madani udah genap setahun, itu banyak sih suka dukanya ya. Namanya juga kita kan memberikan masukan yang positif kepada seseorang itu kan, karena kan hidayah hanya milik Allah ya Bu Ani ya. Kita hanya mengikhtiarkan. Tapi alhamdulillah selama ini saya itu memang tipikal orangnya itu pantang menyerah. Pantang menyerah gitu. Jadi pantang mundur gitu. Saya berpikirnya kalau saya udah yakin orang ini mesti berangkat, walaupun dia banyak istilahnya bla 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 gitu, tapi saya tetap sabar. Tetap sabar. Kuncinya di situ ya. Kuncinya memang kalau menjadi pesiar Baitullah itu Bu Ani, kita harus sabar menghadapi jamaah. Karena
jamaah itu kan ya namanya manusia kan punya sifat yang berbeda-beda. Jadi kita harus sabar menghadapi jamaah. Insya Allah pasti dengan kita berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada jamaah saya ini agar cepat memberikan istilahnya DP pelunasan untuk langsung berangkat. Karena kan kita juga tahu ya, kalau misalnya kita berangkat ke Baitullah itu bagi yang udah punya uang itu udah nisab. Udah masuk nisab. Jadi kalau orang udah masuk nisab, mohon maaf nih ya, ini kita berbagi ilmu aja ya, Bu Ani, itu kan. Jadi kalau misalnya seseorang sudah punya dana untuk umroh dan memang udah nisabnya sudah wajib untuk berangkat ke Baitullah. Tapi kan sekarang memang berangkat ke Baitullah itu ada berbagai cara ya. Ada yang pakai haji, hajinya pun ada yang haji reguler, haji plus, haji furoda, umroh. Kita juga ada loh. Betul di kita ada loh. Ada loh. Itu semua kita ada. Cuman kita nggak ada ini ya Bu Ani ya, haji reguler kita nggak punya. Kita haji furoda. Sama furoda. Nah, jadi apa tuh namanya itu ya tadi balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya seorang sudah nisab untuk berangkat ke Baitullah tapi dia tidak berangkat, itu nanti di akhirat akan ditanya. Belum nyampe akhirat ya teman-teman ya. Saya dengar itu dari salah satu ustadz yang mengatakan belum sampai akhirat, di kuburannya ditanya mau milih Yahudi atau mau milih Nasrani. Tapi kan sampai segitunya loh. Orang kalau udah kena hisab, udah ada hisabnya nih. Orang udah punya hisab, dia berangkat ke Baitullah misalnya. Nah, saya emang nggak punya uang di bank. Iya, saya nggak punya uang di bank, tapi emasnya rejem nih, Wani. Belum ada niat berarti itu mah. Iya, itu tuh udah kena hisab tuh. Emas rejem lebih dari harga untuk berangkat umroh harus berangkat. Kalau enggak, dia nggak berangkat umroh, itu ditanya nanti di makam. Pada saat dia nyampe ke Liang Lahat ditanya, mau milih apa? Mau milih Nasrani atau Yahudi? Ngeri kan, Wani? Nah, akhirnya kita memang sebagai pesiar itu mesti sabar. Memang kan karena sifat jamaah itu yang berbeda-beda, kita harus sabar menjelaskannya. Dan kita juga sebagai pesiar memang saya menyarankan kepada teman-teman, Mbak Ani, kita juga harus sering ikutan kajian. Jadi kita punya ilmu. Karena kan kita ini kan sekarang kan ini bergerak dalam bidang agama ya. Jadi kita juga punya ilmu. Jadi pada saat jamaah itu istilahnya ada satu pertanyaan, ada masalah, jadi mudah-mudahan karena kita punya ilmu, kita bisa memberikan saran. Gitu Bu Ani. Aduh, Masya Allah ya Mbak Rita, ternyata Mbak Rita banyak pengalamannya. Belum banyak lagi belajar. Belajar semua ya. Kita kan semua sama-sama belajar. Saya Benar belajar, nggak? betul. Gitu. Mudah-mudahan semua pada intinya pada sehat-sehat aja. Amin, betul. Gitu, Bu Rita. Terus nanti Bu Rita dalam artian ini jemaah tuh apa kesan-kesannya tadi kan udah dijelasin ya. Ada yang cepat gitu ya. Misalkan kita nih udah langsung daftar gitu ada ya. Yang tiba-tiba masih mundur aja daftar juga. Gitu ya. Jadi intinya itu apa? Intinya sabar. Ikhtiar dan sabar gitu. Pasti ada waktunya. Pasti pada berangkat jemaah. Gitu. Ya mudah-mudahan kita semua ini kita bisa pergi. Betul, amin. Itu mah satu cita. Itu semua cita-cita Muslim. Cuma kita tinggal sebagai para pesiar harus terus meyakinkan bahwa kita ini umat Muslim harus berangkat ke sana. Amin ya Allah, amin. Oke, kalau itu mungkin Mbak Rita ada yang harus diutarakan lagi atau buat gimana? para jamaah ya? Atau gimana? Mangga. Jadi gini ya, untuk jamaah di luar sana yang belum mempunyai istilahnya bukan belum mempunyai, ingin mencari informasi tentang perusahaan umroh travel, itu para jamaah harus pinter. Ada 5 pasti yang harus diketahui oleh jamaah. 1, nih ya, kita lihat brosur kita. Pasti pesawatnya. Jadi kalau misalnya jamaah di luar sana udah punya dana untuk berangkat, tapi dia masih bingung mencari perusahaannya, itu ada 5 pasti yang wajib loh Bu Ani, yang wajib dipunyai setiap travel. Itu tuh kewajiban itu diberikan oleh Kemenak kepada travel. Nah, wajibnya apa aja? 1, nih kita di setiap brosur itu harus ada 1 maskapai penerbangan. Iya nih, maskapai. Nih kalau kita kan ada jelas tuh maskapainya Saudi itu yang satu. Kedua, pasti yang kedua hotelnya mesti pasti. Hotel mesti pasti. Kita jangan sampai nanti jamaah itu tanya apa ya, apalagi jamaah sekarang pinter-pinter loh Bu Ani. Dia begitu melihat brosur ini di sini dilihat ya, dia langsung lihat YouTube.
lihat YouTube, dia kayak langsung searching dia langsung lihat YouTube, ini di mana nih, ini di mana nih. Nah itu. Yang ketiga, itu tanggal keberangkatan juga harus pasti. Jelas, ya. Kalau kita kan pasti, yang Januari ini kita berangkat insya Allah 15 Januari. Jadi Ya, udah pasti. itu baru 3 pasti ya, ibu-ibu, bapak-bapak harus pasti itu. Yang keempat itu pastinya apalagi visanya mesti pasti. Jadi memang kita itu sebagai jamaah nanti kalau misalnya ibu-ibu mau mendaftar di suatu perusahaan itu 5 pasti harus tanya visanya bagaimana ibu. Visanya ini harga udah termasuk visa tidak? Visanya gimana? Gitu. Nah itu satu. Nah udah gitu visa, apalagi tuh yang pasti kan tadi udah tuh tanggal keberangkatan, pesawat, hotel, visa. Nah udah gitu satu lagi apanya pasti? Perusahaannya sudah pasti belum mempunyai izin karena di setiap brosur itu kalau perusahaan yang sudah berizin akan tercantum izinnya seperti ini nih, kan ada nih izinnya nih. Nih muncul ya, jadi para jamaah di luar sana harus pintar, harus cerdik, jangan sampai nanti ya Bu Ani ya, jangan sampai kalau nggak pintar itu jangan sampai nanti akhirnya uangnya udah daftar tapi berangkat juga enggak. Jadi itu salah milih pesan, travel betul ya. pesan dari saya kepada para jamaah di luar sana ya ingin mencari travel itu tadi 5 pasti tadi harus ditanyakan kepada travel. Nah lalu berikutnya saya ini ya sedikit promosi ya kepada para jamaah di luar sana yang sedang mencari travel untuk pemberangkatan di bulan Januari. Insya Allah kita ada pemberangkatan di tanggal 15 Januari itu dengan biaya 33.500.000. Nah itu satu fasilitasnya kita pakai Saudi, kedua kita fasilitas yang di Madinahnya kita pakai Taiba, Hotel Taiba itu cuma 50 meter. 50 meter udah gitu itu dekat banget itu buat jamaah-jamaah yang udah sepuh nih. Iya, udah sepuh ya. Para jamaah yang punya orang tua ingin berangkat sepuh ini cocok banget. Udah gitu kalau di Makkahnya kita pakai Hilton. Itu juga dekat. Jadi ini harga 33.500.000 tapi harganya ekonomis Bu Ani tapi fasilitasnya bintang 5. Ini sudah all in ya. Udah all in, nggak ada biaya apa-apa. Bahkan ini coin. Cuman paspor dan vaksin ya yang tidak termasuk ya. Ini harga udah all in semuanya. TOI pun termasuk, oke? Jadi saya sudah memberikan informasi kepada para jamaah di luar sana yang membutuhkan informasi. Nanti tinggal hubungi nomor di bawah ini ya, hubungi di bawah ini, oke? Segera daftar karena seat terbatas, oke? Tidak ada lagi yang akan kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.